Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eko Widianto, peserta Latsar CPNS Angkatan 57, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, nomor daftar hadir 10, instansi penempatan RSUD Dr. Haji Yusuf SK, jabatan ahli pertama perawat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video learning journal mengenai pemahaman manajemen ASN dan Smart ASN. Hal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kebijakan yang mengatur tentang manajemen ASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kedudukan ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai seorang ASN, tentunya kita memiliki peran dalam melaksanakan fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas ASN yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, seorang ASN juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut adalah hak ASN yang berkedudukan sebagai PNS, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun serta hari tua. Hak seorang ASN yang berkedudukan sebagai P3K yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Selain hak yang diterima, seorang ASN juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yang merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Berikut merupakan kewajiban seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN juga harus menaati kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk memperoleh seorang ASN yang berkualitas, memiliki tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja yang tinggi, maka pemerintah meluncurkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat sistem merit bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua, manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Hal kedua dalam learning journal ini yaitu Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk menguasai 5 kompetensi Smart ASN. Yang pertama, ASN menguasai IT atau Informasi Teknologi. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking. Dan yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Untuk menguasai IT, sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kompetensi literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu
kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban dalam dunia digital: yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian video Learning Journal kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.